Akhirnya berhasil. Teman-teman, aku janjian dengan cewek super cantik. Ini Sisi, dia datang dengan... Gaun pengantin. Sungguh seru. Ini istriku. Kalian di mana sekarang? Kalau mau minta kontak, bilang aja langsung. Ngobrol apa sih yang tidak karuan? Cewek ini juga pernah aku janjian. Dia bermainnya cukup liar. Uang untuk sewa kamar waktu itu masih dia minta dari suaminya. Setelahnya dia bahkan mengirimiku angpau sebesar 18.888 UN. Halo sayang. Suami, tolong transfer 10.000 yuan untukku. Aku ada urusan. Baik. Sial. Halo. Kamu di mana sekarang? Tentu saja aku di rumah. Besok kan mau menikah, mau pergi kemana lagi? Sudahlah, aku tidak bicara denganmu dulu. Halo, halo, halo. Tidak bisa lagi, bro. Aku agak tidak tahan. Cewek ini minta tolong aku panggil 2 orang. Setiap orang dapat 5.000 yuan. Ada yang mau ikut? Wow, ada rezeki bagus seperti ini. Aku mau coba tanpa bayar. Aku atlet, biarkan aku mencoba. Dia bilang dia akan menikah besok. Kalian semua datang ke sini. Malam ini malam terakhir yang gila-gilaan. Aku ganti hotel. Kamar hotel ini terlalu kecil. Kawan-kawan, temui di hotel Yunjing kamar selama 9 menit. Inilah yang kamu katakan pikiran tradisional ya. Ada apa sayang? Tidak boleh. Tapi kita sudah bertunangan loh. Lihat. Itu juga tidak boleh. Pikiranku agak tradisional, lebih baik tunggu setelah menikah. Baiklah. Gila lo, gila lo. Pernikahan? Gila bangsat. Sial. Bangsat. Ayo kita putus. Aku akan beritahu perusahaan pernikahan untuk membatalkan pernikahan besok. Sangat maaf, saudara-saudara dan teman-teman, pernikahan besok saya dibatalkan. Liu Yuran, kamu gila ya? Hanya karena aku sebentar tidak perhatikan kamu, kamu mau membatalkan pernikahan. Kamu tahu tidak? Aku sudah memberitahu semua kerabat dan temanku untuk datang ke pernikahanku. Kamu melakukan ini bukannya sengaja membuatku malu. Mengapa aku membatalkan pernikahan? Masa kamu tidak tahu? Aku sekarang masih ada urusan. Liu Yuran, ku tunggu aja. Besok baru aku hitung denganmu. Halo, halo, halo. Kalah permainan tantangan. Aku selamanya mencintai Chen Sisi. Dia adalah satu-satunya istriku. Aku mau selamanya menjadi anjingnya. Anda berhasil memesan Suite Presiden Hotel Yunjing. Biaya dipotong 18.888. Sial. Kau pakai uangku untuk nafkahi pria lain? Liu Yuran, aku kasih tahu, kalau kau berani ngomong sembarangan lagi, lihat apa aku tidak bunuh kau. Kakakku belum menikah denganmu, kau sudah berani menyakitinya. Truth or dare? Ada yang bercanda seperti ini? Kau tahu tidak kakakmu sudah melakukan apa? Halo, halo, halo. Liu Yuran, Chen Sisi bersamamu. Karena melihat kau stabil dan bisa diandalkan. Bisakah kau lebih dewasa? Jangan bercanda seperti ini lagi. Baik, Chen Sisi dari keluarga kami menikah denganmu. Itu adalah keberuntungan 8 kehidupanmu. Kau tahu tidak putrimu sebenarnya sudah melakukan apa? Hanya karena dia tidak membalas pesanmu, kau bilang tidak menikah, ya? Aku benar-benar kasih muka padamu. Kebenaran masalah ini? Kau tahu tidak sebenarnya? Halo, halo, halo.
Ah, Halo, halo. Apakah ini Bapak Liu Yuran? Saya dari Rumah Sakit Internasional Yunrui. Kapan Bapak datang untuk mengklaim jenazah ayah Bapak? apa? Ayahku baik-baik saja? Bagaimana bisa tiba-tiba meninggal? Bulan lalu Anda berhenti membayar. Kami di sini menghentikan peralatan medis. Tidak mungkin. Aku tidak pernah mungkin berhenti membayar. Kalian sudah periksa dengan jelas tidak? Halo, halo. Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Kondisi pasien tidak terlalu optimis. Perlu dirawat di ICU. Diamati beberapa waktu. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Jika berkooperasi aktif dalam pengobatan, tingkat kesembuhan sekitar 70%. Baik, terima kasih dokter. Ambil ini dan pergi bayar. Baik. Sisi, kasih kartu bank padaku. Aku yang bayar. Aku yang bayar saja. Baik. Ayah. 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 Chen Sisi, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Chen Sisi, kau kan peduli dengan gengsi. Besok aku hancurkan reputasimu. Gadis tadi malam sangat cantik. Siang sekali. Dia besok lagi menikah? Dia dikhianati berkali-kali. Hahaha. Sungguh ingin tahu siapa suaminya. Setelah mereka punya anak, aku pasti kasih dia angpau besar. Karena anaknya mungkin milikku. Hahaha. Para kerabat dan teman selanjutnya, mari sambut pengantin pria hari ini, Liu Yuran. Selamat. Selamat. Menurutku, ibu mertua pengantin pria, hari ini sepertinya agak tidak senang. Apakah akan menikahkan putri kesayangan Anda dengan mempelai pria kami? Agak tidak rela ya. Liu Yuran, keluargamu sebenarnya apa maksudnya? Hari pernikahan yang penting seperti ini. Ayahmu pergi kemana? Menurutku pernikahan ini, ingin dilanjutkan kan? Ibu, kamu salah paham. Ayah saya kemarin tiba-tiba stroke. Sekarang di rumah sakit. Sudahlah, Ibu. Di hari yang bahagia ini, jangan bertengkar dengan kakak ipar. Kakak ipar, aku beritahu kamu, kekuasaan keuangan keluarga kita ada di tangan Ibu. Setelah kamu menikahi kakakku, ingat untuk menyerahkan rumah ke kakakku. Benar. Selain itu, kami kan juga harus belikan rumah. Untuk Chen Cheng, ini kan kakak sisi saya hanya punya satu adik kandung. Aduh, ini kan jadi suami yang diatur istri? Benar. Ibu, tenang saja. Setelah aku menikahi Sisi, semua uang di rumah akan diserahkan padanya untuk dikelola. Rumah juga akan diserahkan padanya. Adapun rumah untuk Chen Cheng,
juga akan aku tanggung. Bagus sekali kakak Ipa. Aku tahu kakakku tidak salah memilih orang. Tertawalah tertawa sepuasnya. Aku lihat nanti apakah kalian masih bisa tertawa. Waktu baik telah tiba. Selanjutnya, mari kita sambut hari ini. Pengantin wanita tercantik yang bersinar. Pengantin wanita sangat cantik ya. Pengantin wanita ini terlihat agak familiar. Untuk sementara, tidak ingat di mana pernah melihatnya. Chen Sisi, sudah siap menerima hadiahku kan? Kamu tertawa saja. Lihat nanti bagaimana aku menghadapimu setelah menikah. Apa ini? Ini kayaknya pengantin wanita ya. Pastilah. Ini masih pakai gaun pengantin. Sepertinya ini cuplikan belakang panggung pernikahan. Kapan footage ini direkam? Enggak tahu. Wah, Hadiah darimu mana? Sudah aku siapkan dari dulu. Liu Yuran, aku beritahu kamu, kau sudah membuatku marah. Jika kamu tidak bisa membuatku senang, aku benar-benar tidak akan menikah. Lalu bagaimana caranya agar kamu bisa senang? Aku mau kamu memberiku hadiah. Satu saja mana cukup? Aku sudah menyiapkan 3 hadiah untukmu. Benarkah? Hadiah apa itu? Aku beritahu kamu. Jangan berpikir untuk membawa barang murahan itu untuk menipuku. Tenang saja, hadiah yang aku siapkan untukmu pasti akan sangat kamu sukai. Ada di belakang. Coba lihat suka atau tidak. Skandal besar. Tak disangka pengantin wanita begitu nakal. Bahkan sehari sebelum pernikahan, masih pergi mencari selingkuhan. Kalau ini tunanganku, pasti aku akan bertukar nyawa dengannya. Apa yang kau lakukan ini? Cepat matikan itu, cepat matikan. Para kerabat dan sahabat, karya pengantin wanita ini luar biasa tidak? Liu Yuran, apa yang kau lakukan ini? Putri kesayanganmu pada malam sebelum menikah denganku mengenakan gaun pengantinnya sendiri, pergi menemui pria lain, menggunakan uangku, pergi membuka kamar dengan orang lain. Kamu seharusnya bertanya padanya dengan baik apa yang dia inginkan. Jangan banyak bicara dulu. Sekarang cepat matikan itu. Kau pergilah. Aku juga tidak membawa remote-nya. Aku akan mencari. Cepat pergi. Baik, Liu Yuran, mengapa kau menggunakan video AI deepfake untuk menfitnahku? Apakah hanya karena keluarga kami meminta mahar 100.000 dari kalian? Kalian bilang mahar 100.000 itu benar-benar keterlaluan? Apa? Video ini ternyata palsu. Pengantin pria ini juga terlalu keterlaluan. Bahkan demi uang mahar 100.000, begitu memperlakukannya. Hampir tertipu. Pengantin wanita ini juga sungguh sial. Menemukan pria seperti ini. Baiklah, Liu Yuran, kau berani menggunakan video palsu untuk menyebarkan fitnah pada putriku. Lihat, aku akan laporkan ke polisi untuk menangkapmu. Aku sudah tahu kalian akan menggunakan alasan seperti ini, tapi tidak apa-apa. Ayo, akan kutunjukkan pada kalian. Apa ini? Aduh, masih ada lagi? Yang ini sepertinya adalah itu. Ini mau apa? Ini. Liu Yuran, aku mohon padamu. Jangan putar lagi. Ini baru permulaan. Aku masih mau memperlihatkan padamu yang lebih seru. Cukup. Liu Yuran, walaupun kakak perempuanku bersalah, apakah kau tidak punya kesalahan sama sekali? Aku bersalah. Kesalahanku terletak pada tidak seharusnya bersama denganmu. Kesalahan lagi adalah tidak seharusnya uangku diserahkan padamu untuk dijaga, membiarkanmu membayar biaya pengobatan ayahku. Aku sudah bilang hari ini akan menyiapkan 3 hadiah untukmu. Ini adalah yang kedua. Dengarkan baik-baik, suka atau tidak. Apa yang terjadi, Kak? Apa yang dia lakukan padamu? Hadiah kedua ini apa? Tidak tahu. Aku juga penasaran. Liu Yuran, aku mohon padamu, maafkan aku ya. Aku benar-benar tahu salahku. Kau tahu salahmu? Bukannya tadi kau bilang video-video ini hasil sintesis AI? Liu Yuran,
Sebenarnya video tadi itu benar adanya. Aku yang memfitnah. Liu Yuran. Aku yang tak tahu malu. Aku yang hina. Semua ini kesalahanku. Yuran, aku mohon padamu. Maafkan aku ya. Aku memaafkanmu. Ketika kau tidur dengan orang lain, ketika kau berteriak liar di ranjang orang lain, ketika kau menyalahgunakan biaya pengobatan ayahku, pernahkah kau memikirkan akibatnya? Kak, untuk apa kau memohon padanya? Banyak pria di dunia ini. Pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Betul. Ibu di sini. Jangan takut. Liu Yuran. Soal ini, aku tidak akan berakhir denganmu. Ibu jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Sisi. Apa yang dia lakukan? Chen Sisi, bukankah kau sangat sombong? Katakanlah, kenapa tidak berani mengatakannya? Jika kau tidak mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Yuran, aku mohon padamu, jangan katakan lagi. Tolonglah, aku memohon ya. Mohon. Kak, kenapa kau takut padanya? Kita semua ada di sini. Dia tak akan bisa berbuat semaunya. Kenapa kau begitu takut padanya? Apa sebenarnya yang dia lakukan padamu? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melakukan satu hal yang dia lakukan saja. Sisi, apakah dia bermain-main dengan wanita lain? Bagaimana mungkin aku sama seperti dia? Tidak tahu malu. Makan di piring sendiri, tapi melihat ke panci. Kak, katakan sesuatu. Aduh, ini membuatku gila. Dia tidak akan mengatakannya. Dia takut jika dia mengatakannya, dia akan dipukuli mati oleh kalian berdua. Tampaknya kau benar-benar tidak berani mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Aku akan memberitahu semua sanak saudara dan teman, pengantin wanita di pernikahan ini, apa sebenarnya yang dia lakukan, hal yang lebih buruk dari binatang. Tahukah kalian, dialah Chen Sisi. Dia menggunakan biaya pengobatan ayahnya untuk berkeliaran dengan pria lain. Chen Sisi, Tuhan melihat segala perbuatan. Kau menggunakan biaya pengobatan penyelamat ayahmu untuk berkeliaran dengan pria lain. Apakah kau tidak takut bahwa roh ayahmu di alam baka tidak tenang dan berubah menjadi hantu jahat datang menuntut nyawamu? Apa? Masih ada hal seperti ini? Ini sungguh keterlaluan. Tenang, tenang. Jangan. Sisi. Apakah yang dikatakan Liu Yuran itu benar? Bukankah kau bilang pada kami bahwa ayahmu di rumah sakit? Mungkinkah dia benar-benar meninggal? Kakak, apakah yang dikatakannya itu benar? Benarkah kau membunuh ayah kita? Nyonya Chen Sisi, dengan menyesal memberitahukan kepada Anda bahwa karena Anda tidak melanjutkan pembayaran biaya pengobatan, penyakit ayah Anda tiba-tiba memburuk. Setelah upaya penyelamatan tidak berhasil, dinyatakan meninggal. Harap Anda bersabar dan menerima takdir. Dialah. Kalau bukan karena dia menghentikan kartu bangku, ayah tidak akan mati. Chen Sisi, kau benar-benar tidak tahu menyesal ya? Aku menutup kartu bangku sendiri, apa salahku? Lihat waktunya, hadiah ketiga yang kusiapkan untukmu segera tiba. Anak durhaka. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak sepertimu ini? Hari ini aku bunuh kamu. Ibu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Salahkan saja dia. Dia untuk membalas dendam padaku, menghentikan kartu bank yang kubayar. Untuk ayah itu, sehingga ayah meninggal. Liu Yuran, apa yang suamiku lakukan sampai kamu membencinya? Kamu mau menyakitinya seperti ini. Bahkan jika itu sisi dari keluarga kami, dia melakukan hal yang salah padamu, kami akan meminta maaf padamu. Tapi kamu menghentikan kartu bank seperti ini, itu sama saja dengan mengambil nyawa orang tua kami. Hanya karena putriku bersalah padamu, kamu memindahkan kebencian padanya, ke ayahnya. Ini pembunuhan. Benar. Aku merasa ini memang agak berlebihan. Kamu benar, tapi kamu terlalu suci. Masalah tidak boleh menyentuh keluarga. Melakukan ini memang agak keterlaluan. Lalu mengapa kamu tidak tanya dia? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Hal yang sangat keji? Bukankah tadi kamu bertanya, di mana ayahku? Sekarang ku beritahu, dialah yang membunuh ayahku. Bukan aku tidak tahu, bukan aku. Setiap kali kamu datang ke rumahku, ayahku memperlakukanmu seperti anak kandungnya.
Apa yang kamu inginkan, dia belikan untukmu. Dia seperti anjing yang melayanimu sedangkan kamu malah memotong biaya pengobatannya, membiarkannya mati. Dia sebenarnya bisa tidak mati, dia sebenarnya bisa hadir di pernikahanku. Sekarang kalian menuduhku, maka aku juga tanya kalian, mengapa kamu bisa yakin ayahmu pasti hidup, sedangkan ayahku harus mati? Bukan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kenapa belum datang? Siapa? Bibi kedua. Bibi keduanya, apa yang membawamu ke sini? Kamu tanya aku datang untuk apa? Muka keluarga Chen kami telah dipermalukan oleh putrimu ini. Aku datang hanya untuk mengajari atas nama kakakku, si brengsek ini. Aduh. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi bibi keduanya. Jika engkau terus memukul, bisa-bisa ada korban jiwa. Pergi, jangan halangi aku. Bibi kedua. Bukankah kamu bilang ada urusan di rumah? Bagaimana kamu tahu apa yang terjadi di sini? Kamu tanya bagaimana aku tahu? Tidak hanya dia yang tahu. Menurutku sekarang tidak ada banyak orang yang tidak tahu perbuatannya. Para hadirin, pertunjukan belum selesai. Liu Yuran, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya membuka siaran langsung saja. Aku ingin semua orang melihat dengan jelas wajah keluarga kalian. Aku ingin semua orang tahu wajah asli kalian berdua. Apa sebenarnya di dalam kotak ini? Chen Sisi, hadiah ketiga yang aku siapkan untukmu sudah tiba. Aku tidak mau hadiah apapun darimu. Aku tidak mau. Bukankah kamu sepanjang hari merengek-rengek minta aku memberimu hadiah? Sekarang aku sudah menyiapkannya untukmu. Tidak mau lagi. Ambil ini. Apa yang kau pura-pura di sini? Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam ini. Apa? Anak. Apa sebenarnya di dalam kotak ini? Kok bisa sampai membuat orang pingsan? Jangan-jangan itu milik ayahnya. Mana mungkin? Apa yang kau pikirkan? Kamu kebetulan bisa membukanya dan melihat. Hadiah ini bukan hanya untuknya seorang, melainkan untuk seluruh keluargamu. Kalian pasti akan menyukainya. Buka itu. Ibu, jangan dibuka. Kau masih mau mempermalukanku? Astaga. Aku ingin melihat apa lagi yang dilakukan si brengsek ini. Bibi keduanya. Bibi, apa sebenarnya yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bertanya? Apa yang kau sendiri lakukan? Ini tidak benar. Liu Yuran, ini kamu yang palsukan, bukan? Benar atau palsu, kau sendiri tidak tahu dalam hatimu? Sisi, jangan takut. Hal-hal ini ya sudah berlalu. Kau selamanya adalah anak baik ibu. Sayang. Ibu, jangan sentuh dia. Ibu, jangan sentuh dia. Kenapa kau menarikku? Kakakku, dia. Kenapa? Cepat katakan. Aduh ibu. Jangan tanya lagi, pokoknya jauhi dia. Ibu? Kakak jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Kakak, dengarkan aku. Kamu sudah membunuh ayah kita. Kamu masih mau membunuh kami berdua? Liu Yuran, kamu harus memperlakukan aku seperti ini? Kamu tahu tidak betapa aku mencintaimu? Ketika aku bersama mereka, pikiranku penuh denganmu, dan yang kuteriakkan adalah namamu. Kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku. Kamu sehari sebelum pernikahan kita memakai gaun pengantin untuk bergaul dengan pria lain. Kamu mencintaiku. Kamu mengambil uangku untuk membuka kamar dengan pria lain. Dengan apa kamu bilang mencintaiku? Dengan mulutmu yang pernah menjilat orang lain? Jangan bicara lagi. Aku sudah tahu salahku. Kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Kenapa kamu harus di pernikahanku? Meletakkan barang seperti ini? Bagaimana aku bisa memaafkanmu?
Semuanya datang dan lihat dengan jelas. Apa ini? Pergi dan lihat. Aduh, apa-apaan ini? Kamu sebaiknya lihat dengan baik juga. Jangan sampai nanti tidak tahu bagaimana matinya. Ini. Apa ini? Baju kematian. Aduh. Coba lihat lagi, apa yang tertulis di kartu itu? Sayang. Kapan kau tertular penyakit ini? Tidak, ini tidak benar. Aku tidak tahu. Kaulah yang sengaja menyuruh orang menyakitiku? Bukan. Bagaimana aku bisa menyuruh orang menyakitimu? Kau sengaja menyuruh orang tidur denganku, lalu menularkan penyakit ini kepadaku. Kau binatang. Putriku yang begitu baik ini, kenapa kau sengaja menyakitinya? Kaulah yang menyakitiku. Aku buta mata mencari pacar sepertimu. Chen Sisi, aku benar-benar tidak menyangka tingkat ketidaksopananmu jauh melebihi bayanganku. Aku benar-benar tidak menemukan lebih awal wajah burukmu ini. Hahaha. Liu Yuran, karena aku tidak bisa hidup lagi. Mari kita mati bersama. Kau ini imut. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan saya. Wanita ini gila. Memang pantas. Siapa suruh dia keluar main? Memang pantas. Betul. Hahaha. Gila. Benar-benar gila. Cepat pergi kau. Memang pantas kau. Kalian coba tertawa lagi. Wanita ini benar-benar gila. Bagus dilumuri. Kau binatang. Kau tidak pantas hidup. Benar kan? Kalau begitu saya lumuri kalian juga. Langsung mengompol ketakutan. Sangat membosankan. Mengapa kau begitu tenang? Saya tahu. Saya tahu. Semua ini palsu. Kan? Ini yang kamu palsukan. Hahaha. Sudah kuduga kau menipuku. Kau memang pintar. Kita hampir tertipu olehnya. Lihatlah baik-baik akun media sosial pria yang malam kemarin berapi-api denganmu di hotel. Aduh, Mama habis. Mama habis. Habis. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa kau begitu tenang? Semua itu karanganmu. Kau lupa apa yang dikatakan dokter tentangku? Dokter, laporan tes darahku ini apakah cocok dengan sel pembentuk darah ayahku? Wah, anak muda, sel darahmu mengandung sel khusus yang ternyata bisa secara alami melawan virus HIV. Liu Yuran. Liu Yuran, semua ini salahku. Maafkan aku. Tolong selamatkan aku ya. Aku masih sangat muda. Aku benar-benar tidak ingin mati. Yuran, menantuku yang baik, aku yang salah. Semua itu dia yang melakukan hal yang merugikanmu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tolonglah, selamatkan kami ya. Daripada memohon padaku, lebih baik kau cari dia yang membuatmu tertular penyakit. Semua salahmu. Kamu ini perusak. Pertama, kau bunuh ayahmu. Sekarang kau masih ingin merugikan kami? Bagaimana aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Sekarang aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Tolonglah, selamatkan aku. Daripada memohon padaku,
Lebih baik segera pergi ke rumah sakit dan periksa. Ya, ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Anakku, ke rumah sakit. Pergi. Sekarang hanya tinggal kita berdua. Tidak akan ada lagi yang terluka. Ini yang aku siapkan untukmu, hadiah terakhir. Ini adalah hadiah terakhir yang kusiapkan untukmu. Coba tebak, hadiah apa ini? Aku tidak mau menebak. Aku tidak mau. Aku tidak mau menebak. Mengapa kau memutar video aku selingkuh di pernikahanku? Padahal aku sudah memaafkanmu. Mengapa kau mau menyakitiku? Kenapa? Aku juga ingin tahu kenapa. Mengapa kau memakai gaun pengantin dan tidur dengan pria lain sehari sebelum pernikahan kita? Kenapa? Aku hanya main-main dengan mereka. Aku tidak benar-benar menyukai mereka. Bagaimana bisa kau begitu egois? Kau mencintaiku? Mengapa tidak bisa membiarkanku mengejar kebahagiaan yang kuinginkan? Bersenang-senang dengan mantan pacarmu di rumah pernikahan kita. Ini kebebasan yang kau inginkan. Kau menggunakan uangku untuk tidur dengan pria lain di hotel. Ini juga kebebasan yang kau inginkan. Benarkah? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian besar wanita. Hanya hal kecil seperti ini. Mengapa kau tidak mau memaafkanku? Bagaimana bisa kau begitu egois? Padahal ketika aku bersama mereka, yang kupikirkan hanyalah dirimu. Diamlah. Chen Sisi, kau benar-benar membuatku merasa jijik. Aku menjijikkan? Saat pertama kali kita bersama, apa yang kau katakan? Kau bilang apapun yang kulakukan, kau akan mendukungku. Sekarang hanya karena aku tidur dengan pria lain, kau tidak mau memaafkanku. Mengapa kau terus menyalahkanku? Aku, apakah hamil? Dari hari ini, kau dan aku sudah tidak saling berhutang. Kau tidak boleh pergi. Aku hamil. Kau harus menikahiku. Mengapa aku harus menikahimu? Dari awal sampai akhir aku tidak pernah menyentuhmu. Anak ini juga bukan milikku. Siapa ayah anak itu, cari saja dia. Kau mau pergi juga boleh. Tetapi kau harus memberikan biaya perawatan anak padaku. Kau gila ya? Anak itu bukan milikku. Biaya perawatan apa yang kuberikan padamu? Meskipun anak ini bukan milikmu, tapi aku adalah istrimu, maka kau harus memberikan biaya perawatanku. Baik. Kalau begitu aku tanya padamu. Jika aku berselingkuh di luar dan punya anak, apakah kau akan memberikan biaya perawatannya? Aku tentu mau. Tahukah kau betapa sakitnya seorang wanita melahirkan? Aku sangat berharap ada orang yang bisa menggantikanku menderita. Kau malah baik-baik saja. Dapat keuntungan gratis. Ada orang yang melakukan segalanya untukmu. Kau malah mengeluh. Kau bilang apa? Aku bilang, jangan kau dapat keuntungan tapi masih mengeluh. Apa hakmu memukulku? Adakah hukum yang melarang mengenakan gaun pengantin dan pergi ke kamar hotel bersama orang lain? Apa hakmu membatasi kebebasanku? Kau benar-benar gila. Kau sungguh tak terselamatkan. Hanya karena malam sebelum pernikahan, aku tidur dengan mantan pacarku. Kau tidak mau menikahiku? Lagi pula, apakah hubungan darah sepenting itu? Mengabaikan fakta? Apakah kau sama sekali tidak bersalah? Kau sungguh tak masuk akal. Kau tidak boleh pergi. Liu Yuran, kembalilah ke sini. Kau tidak boleh pergi. Liu Yuran, kau bajingan. Ayah. Buka pintu. Liu Yuran, buka pintu. Rumah saya tidak menyambut kalian. Kalian... Ini kamar pengantin saya. Mengapa kau tidak membiarkanku masuk? Halo, Mai adalah mediator keluarga. Bah Liu Yuran. Boleh saya tanya mengapa Anda membuat perut Nyonya Chen Sisi membesar?
Dewi Dislip mundur dari pertunangan secara tidak bertanggung jawab? Karena kalian meragukan saya, maka saya tanya, apakah dia sudah memberitahukan seluruh kejadian ini kepada Anda? Dia menyebutkan beberapa hal. Lalu tahukah Anda bahwa anak dalam perutnya sama sekali bukan milik saya? Saya tidak pernah menyentuhnya. Tapi ini bukan alasan Anda menghindar dari tanggung jawab. Wanita hamil adalah kelompok rentan. Nipu dan disawani Ibu Esmeralda menghabiskan tahun-tahun terindah dalam hidupnya untuk Anda. Pada saat ini, bukankah seharusnya Anda merawatnya dengan hati-hati? Apakah kamu tahu bahwa dia pada malam sebelum pernikahan kami dengan mengenakan gaun pengantin pergi ke hotel dan menginap dengan pria lain? Apakah kamu tahu bahwa dia saat aku lembur membawa mantan pacarnya dan menginap di kamar pengantinku? Aku membawanya ke sini hanya untuk memperlihatkan kehidupanku yang sekarang. Waktu itu memang itulah yang kupikirkan. Tapi aku juga tidak menyangka bahwa dia masih punya perasaan padaku. Dan dia sudah memakai kondom. Semuanya sudah berlalu. Apalagi yang kau inginkan? Tampaknya Ibu Chen Sisi tidak sengaja. Dan konflik antara pasangan, bukankah itu hal yang wajar? Lagi pula, kalau dia nanti tidak lagi menghubungi mantan pacarnya, bukankah itu sudah cukup? Lalu bagaimana dengan hal kau menggunakan biaya pengobatan ayahku untuk berfoya-foya dan membiayai pacar gelap? Aku akui hal ini adalah kesalahanku. Tapi aku sudah minta maaf. Apalagi yang kau inginkan? Tampaknya Ibu Chen Sisi sudah tahu salahnya. Bapak Liu Yuran, sebagai pria, haruskah kita lebih lapang dada dan melakukannya? Aku katakan sekali lagi, anak dalam kandungannya tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Aku tidak pernah menyentuhnya. Apa kau mengerti? Walaupun begitu, aku rasa hubungan darah tidak begitu penting. Kalau tidak percaya, kau bisa tanyakan orang lain di sekitarmu. Banyak orang memilih menikah dengan orang bercerai beranak dan nizam bersama. Mereka tetap bahagia. Saya menewang kau karena hal ini menghindari tanggung jawab yang harus kau pikul. Jadi, mengapa kamu harus menghindari tanggung jawabmu? Karena hal ini? Saya menghindari. Kalau dia tunanganmu, apakah kamu akan menikahinya? Tentu saja aku mau. Tanggung jawab sebagai pria. Kalau dia selingkuh, aku akan berpikir, apakah aku kurang bisa sehingga membuatnya selingkuh, bukan hanya memikirkan masalahnya. Ini adalah perilaku tidak bertanggung jawab dalam cinta. Lihat kan, sudah kubilang, orang normal pasti bisa menerima. Nah, pas sekali kamu tinggal dengannya saja. Pergi. Tidak boleh. Aku punya pacar. Kamu tinggal sama dia saja. Pergi. Itu tidak bisa. Aku punya pacar. Baiklah, Liu Yuran, aku akan mundur sedikit. Kamu dan aku terus tinggal bersama. Lagi pula mas kawin aku kurangi sedikit saja. Aku tidak minta 500.000 lagi. 200.000 sudah cukup. Yuran, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Pergi. Bapak Liu Yuran, lihatlah Nona Chen Sisi. Begitu menghargai hubungan ini, dia sudah membuat konsesi sebesar ini. Jadi, kamu pertimbangkanlah. Lihat apakah mau atau tidak. Aku akan pertimbangkan apakah aku mau atau tidak. Kamu tahu tidak? Dia bermain di luar, sudah tertular AIDS. Apa? Apa? Saya tidak. Semua ini adalah fitnah darinya. Baik Liu Yuran, tidakkah Anda berasa bahwa memfitnah perempuan adalah hal yang sangat tidak bermoral? Dan dia pun adalah tunangan Anda yang masih sangat mencintai Anda? Bagaimanapun, saya sudah memberitahumu sebelumnya, jangan sampai kamu tertular penyakit. Jangan salahkan saya kalau saya tidak memberitahu lebih awal. Dan saya sekarang tidak ingin menerima wawancara darimu. Kalian semua keluar dari sini sekarang. Pergi. Pergi. Apa yang kau lakukan? Keluar. Dan kau keluar dari sini. Keluar. Pergi, pergi. Suamiku cepat buka pintu. Suamiku? Tuan Liu, buka pintu. Kamu harus menerima wawancara saya. Maaf, saya hanya bisa membantumu sampai di sini. Kalau begitu saya pergi dulu. Jangan pergi.
kamu bisa membantuku. Dia tidak mau menikahi saya. Kamu nikahi saya dong. Atas dasar apa aku harus menikahimu? Kamu harus menikahi saya. Kalau kamu tidak menikahi saya akan melaporkanmu atas pelecehan. Bukan, kamu gila ya? Saya tidak melecehkanmu. Bukan, kamu lepaskan tangan. Lepaskan tangan, berikan mikrofon. Tadi kamu bukan bilang sebagai pria harus punya kelapangan dada, jangan pedulikan masa lalu? Sekarang kamu sedang apa ini? Kamu tidak mau menikahinya. Tadi kamu bukan bilang kita harus selalu memperhatikan diri sendiri. Apakah ada yang kurang baik? Benar. Saya rasa dia benar. Kamu adalah jodohku. Saya ingin menjadikanmu ayah bagi bayi di perutku. Engkau adalah jodoh sejatiku. Aku ingin menjadikanmu ayah dari bayi dalam kandunganku. Anak dalam kandunganmu. Apa hubungannya denganku? Bu. Hei, bagaimana kau bisa bilang begitu? Apakah hubungan darah sepenting itu? Kamu menikahi seorang istri? Apakah hanya untuk punya anak? Sekarang banyak orang yang bercerai dan punya anak. Mereka hidup bahagia. Betul. Setelah aku setuju menikahimu, aku tidak akan menghubungi mantan pacarku lagi. Tapi kau juga harus berjanji padaku satu hal, yaitu membiarkan bayi dalam kandunganku memakai nama mantan pacarku. Apa katamu? Memakai nama mantan pacarku? Menggunakan nama marga mantan pacarmu? Ya, walaupun aku juga tidak tahu apakah bayi ini benar-benar miliknya. Tapi antara aku dan dia, toh pernah ada hubungan perasaan. Dan dia sampai sekarang belum menikah. Setelah anak lahir, biarkan anak menggunakan marganya. Lalu akui dia sebagai ayah angkat. Benar. Wah, orang seperti Anda, yang tingkat moralnya begitu tinggi, seharusnya tidak akan menolak permintaannya, kan? Oh iya, ada satu hal lagi. Aku ingin menjelaskan dengan jelas padamu, setelah kita menikah, kamu tidak boleh menyentuhku. Aku punya obsesi kebersihan. Selain itu, kamu harus menghormatiku. Bahkan jika aku berkencan dengan pria lain, kamu tidak boleh bertengkar denganku. Oh iya, adik laki-lakiku juga sudah mencapai usia untuk menikah. Kamu harus membelikannya sebuah rumah juga. Bukan. Kenapa? Apakah kamu akan memukul orang? Dia salah apa? Dia salah apa lagi? Bukankah dia hanya ingin mencari rumah untuk anak dalam kandungannya? Dan lagi, dia tidak membiarkanmu menyentuhnya. Itu untuk kebaikanmu, memikirkanmu. Lagi pula dia sekarang punya AIDS. Kebetulan cincin kawinku juga ada di sini. Apa ini? Jangan mendekat. Kau, tenanglah. Saya sudah cari di internet, penderita AIDS bisa menikah. Bukan, jangan dekatiku. Jangan datang ke sini. Ya, seperti orang yang bermoral tinggi sepertimu, jangan diskriminasi pasien. Bukan, aku salah. Aku tidak seharusnya memaksamu secara moral. Mohon padamu, maafkan aku, tolong aku. Kau juga tahu kau memaksa secara moral? Aku kira kau tidak tahu. Bukan, jangan dekatiku. Kau mundur. Baru saja kamu membujuknya untuk menikahiku. Maka kamu pasti bisa menerimanya, kan? Kamu pasti bisa menerimanya, kan? Aku janji padamu untuk tidak membiarkan anak itu memakai marga mantan pacarku, tapi membiarkannya mengakuinya sebagai ayah baptis. Baik. Aku bagi tahu kamu minggirlah jauh-jauh. Aduh, jangan pergi. Aku janji padamu untuk tidak membiarkan anak itu mengakuinya sebagai ayah baptis, tapi setidaknya kamu harus biarkan dia melihat anaknya. Seperti ini sudah bisa, kan? Kamu gila ya? Kenapa aku harus menikahimu? Kenapa kamu tidak menikahiku? Mungkinkah hanya karena aku hamil anak orang lain? Kamu tidak mungkin ingin aku menggugurkan anak itu, kan? Aku bagi tahu kamu, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun ini adalah sebuah nyawa. Apakah otakmu rusak? Mengapa aku harus menikahimu? Mengapa kau tidak menikahiku? Apakah hanya karena aku hamil anak orang lain? Kau tidak mungkin ingin aku menggugurkan anak ini. Aku beritahu kau, ini pasti tidak mungkin. Ini juga nyawa loh.
bisa setuju untuk menggugurkan anak, tapi kau harus menyerahkan gajimu untuk kujaga. Kalau kau ingin aku menikahimu, itu juga bisa, kecuali kau bisa melakukan hal ini. Hal apa itu? Jika kamu ingin aku menikahimu, bukan tidak mungkin, kecuali kamu bisa melakukan hal ini. Apa hal ini? Bagaimana mungkin ini? Bagaimana tidak mungkin? Asalkan kamu bisa melakukan hal ini, aku bisa berjanji untuk melupakan masa lalu. Liu Yuran, aku akan berkelahi denganmu. Hei, berhenti dulu. Naskahnya kok semakin aneh ya? Kamu cuma membual. Ya, mungkinkah ada orang yang pakai gaun pengantin pergi ke hotel untuk menginap? Ini sangat mungkin. Kamu belum pernah dengar realitas sering lebih dramatis daripada naskah? Ya sudah, hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan. Sayang, aku pulang kerja. Sekarang pulang dan tunggu aku ya. Aduh,